semuanya, kami dari kelompok 7. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membawa video yang menerangkan bagaimana membuat suatu algoritma mengubah bilangan desimal ke bilangan binary dan sebaliknya, bilangan desimal ke bilangan oktal dan sebaliknya, dan juga bilangan desimal ke bilangan hexadesimal dan juga sebaliknya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Adalin Nicholas Wilbert dan saya akan menjelaskan bagaimana cara mengubah bilangan desimal ke bilangan binary dan sebaliknya. Pertama-tama, ayo kita lihat bilangan desimal ke bilangan binary. Tapi sebelumnya, apa sih itu bilangan desimal dan bilangan binary? Bilangan desimal adalah sebenarnya bilangan berbasis 10 yang bisa kita pakai, dan bilangan binary adalah bilangan berbasis 2. Apa itu basis? Basis itu seperti banyaknya simbol yang merepresentasikan berapa banyak simbol yang bisa kita gunakan untuk nilai tersebut. Misalnya nilai desimal, bilangan desimal ada 10, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang biasa kita gunakan. Lalu satu lagi bilangan binary hanya mempunyai 2, yaitu 0 dan 1. Mari kita langsung masuki ke cara pengubahan bilangan desimal ke bilangan binary. Misalnya saya mengambil angka 11. Cara mengubahnya gampang. Tinggal dibagi 2. 11 bagi 2, 5. Sisa 1. 5 dibagi 2, 2. Sisa 1. 2 dibagi 2, 0. Sisa 0. Sorry. 2 dibagi 2, 1. Sisa 0. 1 dibagi 2, 0. Sisa 1. Sehingga dapat kita lihat yang mana binary-nya. Kita ambil dari bawah ke atas. 1, 0, 1, 1. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara pengubahan desimal ke binary. Saya akan jelaskan algoritmanya dengan bantuan bahasa pemrograman, yaitu bahasa pemrograman C. Oke, sebentar saya akan mengkomenkan bagian di sini terlebih dahulu. Pertama-tama jangan lupa include std io.h, lalu in main. Lalu kita inisialisasikan terlebih dahulu number, angka yang akan menjadi inputan kita kan nanti. Jadi kita input dulu %d, number. Lalu kita juga akan mempunyai variabel result sama dengan 0. Result digunakan untuk menampung hasil kita nantinya. Kita akan menggunakan pangkat juga. Apa itu pangkat? Nah, jika kita lihat lebih baik, sebenarnya ini adalah 1 dikali 10 pangkat 0, ya kan? Nah, sama juga seperti bawahnya. Jika kita masukkan ke binary, saya akan jelaskan sebentar. Nah, ini kan berarti begini. Mengapa bisa begini? Nah, 1 kali 10 pangkat 0, 1. Disinilah 1. 1 kali 10 pangkat 1, 10. 10 tambah yang depan 1, 11. Inilah 11. Ini 0, 0, 1, 1. Ini 10 pangkat 3, 10 pangkat 3, 1000 tambah tadi yang 11. Nah, bisa begitu. Nah, pangkat kita inisialisasi terlebih dahulu 0. Karena ini 0 juga. Lalu jika kita lihat lebih sesama, ternyata tugas yang mereka lakukan itu sama. Hanya bagi 2 dan modulo 2. Nah, kita gunakan selama. While number inputan kita belum 0. Selama masih berada di sini, belum sampai 0, kita lakukan. Result, hasilnya adalah result ditambah number. Number mod 2. Nah, ini kan mod 2 tadi. Dikali 10 pangkat berapa gituan. Nah, 10 pangkat berapanya kita gunakan bantuan inisialisasi lagi lah, 10. Karena 10 pangkat berapa? Saya namakan 10. Inisialisasi terlebih dahulu 1. Baru for. I sama dengan 0. I lebih kecil dari pangkat. I tambah. Maksudnya ketika I masih lebih kecil dari pangkat, dilakukan dari 0, baru I tambah 1, cek, I tambah 1 lagi, cek. Yang dilakukan di dalam ini apa? 10-nya 10 kali 10. Nah,
Mengapa bisa begini? Karena misalnya pangkat awalnya 0. 0 lebih kecil dari 0. Salah. Makanya 10 tetap 1. Di sini. Sebelum pangkat 0, 1. Pangkatnya ketika 1, 0 lebih kecil dari 1. Salah. Benar. Maaf. 0 lebih kecil dari 1, makanya dilaksanakan ini terlebih dahulu. 1 kali 10, 10 pangkat 1. Baru lanjut ke atas, 1 lebih kecil dari 1. Salah. Sehingga keluar dan benar. Ini 10 pangkat 1 yang kita perlukan. Dan seterusnya. Jangan lupa, pangkat itu harus ditambah. Pangkat sama pangkat tambah 1. Nah, ini juga kita bisa langsung 10 saja. Nah, ini pangkat ditambah karena pangkat ini memang dari 0, baru kita 1, baru 2, baru seterusnya. Ini 10, kita gunakan yang ini. Jangan lupa juga, di bawah result, number itu tetap harus dibagi 2. Agar numbernya bisa 0. Jika tidak bagi 2, maka akan berjalan terus karena tidak ada yang mengurangi number. Setelah siap, kita tinggal print. Print F, %D, result, hasilnya. Hasilnya adalah, kita compile, masukkan angka 11, 1011, 1011, sama. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengubah angka binary ke angka desimal. Pertama-tama saya akan komenkan bagian sini terlebih dahulu, dan akan menjelaskan teorinya sedikit. Cara mengubahnya sebenarnya juga tidak begitu susah. Misalnya saya ambil yang contoh tadi, 1011. Saya tuliskan secara mendatar agar lebih mudah untuk dijelaskan. 1011. Nah, tinggal ini dikali 2, semuanya dikali 2. Nah, bedanya apa? Nah, bedanya ini pangkat 0 naik menjadi puluhan, pangkat 1 naik lagi menjadi ratusan, pangkat 2 naik lagi menjadi ribuan, pangkat 3. Nah, jadi gimana cara mengubahnya? Dikali terlebih dahulu. 8, 0, 1 kali 2, 4, 1 kali 1, 1. Lalu totalnya adalah, hasilnya adalah, total sama dengan 8 tambah 4, 1 kali 2, 2. 8 kali 2, 10 tambah 1, 11. Beginilah caranya kurang lebih. Saya mengkomenkan lagi. Nah, sekarang saya masuk algoritmanya dengan bantuan bahasa C lagi. Oke, pertama-tama include lagi stdio.h in main, jangan lupa. Pertama-tama in number, kita panggil dulu numbernya. Lalu scan F seperti tadi. Ini sebenarnya algoritmanya dan programnya kurang lebih hampir sama dengan cara mengkonversi bilangan desimal ke bilangan binary. Hanya beda sedikit saja. Nah, seperti contoh persamaannya, ada result juga untuk menampung hasil. Ada pangkat juga. Pangkatnya sama dengan 0 juga. Mengapa? Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Nah, itulah yang digunakan pangkat nanti. Dan sama juga, while number tidak sama dengan 0. Nah, mengapa begini? Karena misalnya ini 1011. Saya mengambil angka satunya terlebih dahulu, yang ini. Lalu saya kali 2 pangkat 0. Lalu saya hapus dan mengubah puluhan menjadi satuan, ratusan menjadi puluhan, ribuan menjadi ratusan, menjadi ini. Nah, sehingga lakukan terus sampai akhirnya habis semua menjadi 0. Nah, jadi caranya sama sebenarnya, result juga langsung tambah number. Nah, bedanya adalah ini dibagi 10, mod 10, karena kita mau mengambil yang terakhir saja. Angka terakhir 1 atau 0, itu saja yang kita mau patokan. Kita dikali 2 pangkat berapa? Nah, itu yang akan kita cari. Into, tadi 10 mau perpangkatan 10, sekarang perpangkatan 2, 2, 4. In I sama dengan 0, I lebih kecil dari pangkat, I tambah-tambah. Sama kan? Seperti yang tadi. Lalu 2 sama dengan, nah bedanya 2-nya ini dikali 2 bukan dikali 10. Nah,
selebihnya kurang lebih sama. Dan jangan lupa pangkatnya juga harus ditambah 1. Jangan lupa ini diubah juga jadi 2. 2 ini inisialisasi juga menjadi 1. Agar 1 bisa dikali 2. Jika tidak diinisialisasi, nanti 2-nya entah angka berapa jadinya. 0 mungkin atau berapa. Nah, yang terakhir seperti tadi, jangan lupa numbernya ini dibagi 10. Titik koma. Oke, terakhir tinggal kita output lah hasilnya. %D, output result. Berapa? 1011. 11 kan? Sama kan? Seperti yang ini, 11, 11. 1011, 11. Jadi 11. Nah, begitulah kurang lebih cara mengubah bilangan desimal menjadi bilangan binary dan juga bilangan binary menjadi bilangan desimal kembali. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya adalah cara mengubah bilangan desimal menjadi bilangan oktal. Saya hanya menjelaskan sampai sini. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Lustri Karosupit dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai algoritma untuk mengubah bilangan desimal ke bilangan oktal. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tahapan pengubahan bilangan desimal ke bilangan oktal terlebih dahulu, lalu saya akan menerapkannya di dalam codingan menggunakan C++. Oke, saya langsung mulai saja. Nah, dapat dilihat di sini sudah ada tahapan pengubahan bilangan desimal ke bilangan oktal. Di tahap pertama, program akan meminta dan menerima input dalam bentuk bilangan desimal. Lanjut ke tahap kedua, program akan membagi bilangan input tersebut dengan 8 yang kemudian akan didapatkan hasil dan sisa pembagiannya. Tetapi sisa pembagian tersebut akan disimpan ke dalam array yang nantinya akan kita gunakan pada saat tahap print output. Kemudian program akan terus mengulangi tahap 2 sampai hasil baginya sama dengan 0. Setelah hasil bagi sudah mencapai 0, proses pengulangan atau looping tersebut akan berhenti dan program akan print isi dari array sisa pembagian tadi dengan urutan yang terbalik, yaitu dari angka terakhir ke angka pertama. Sebagai contoh, saya akan ambil bilangan desimal 40 dan bilangan oktalnya adalah 50. Saya langsung gambarkan saja di sini. 40. Nah, jika bilangan 40 kita bagi dengan 8, hasilnya adalah 5. Karena hasil baginya ini masih 5 dan belum mencapai nilai 0, maka kita ulangi lagi tahap ini, yaitu membagi dengan 8. Nah, karena 5 dibagi dengan 8 adalah merupakan bilangan pecahan, itu di bawah 1, ya 0 komaan gitu, maka kita dapat berhenti di sini saja. Mengapa? Dikarenakan di saat tahap coding nanti, kita akan menggunakan tipe data integer dalam bahasa C. Dalam tipe data integer, bilangan-bilangan yang berada di belakang koma tidak akan diikutsertakan. Maka dapat dibilang hasil baginya sudah mencapai 0. Nah, saya akan mereview ulang hitungan ini. Saat 40 dibagi 8, dapat hasilnya 5. Sisa baginya, yaitu 40 dimodulo dengan 8, adalah 0. Yang saya akan tulis di sini. Kemudian pada tahap berikutnya, saat 5 dimodulo dengan 8, karena 5 lebih kecil, maka hasil modulonya adalah 5 itu sendiri. Nah, sisa pembagian ini akan
saya simpan ke dalam array yang nantinya akan saya print dengan urutan terbalik dari angka yang terakhir ke angka yang pertama. Maka bilangan oktal dari 40 adalah 50. Nah, saya langsung saja lanjut ke tahap codingannya. Saya akan menggunakan bahasa C. Variabel-variabel yang saya perlukan adalah variabel input, yaitu saya berikan nama dengan desimal. Kemudian variabel yang akan saya gunakan dalam tahap hitung-hitungnya nanti, yang akan saya beri nama dengan quotient, atau dalam Indonesia artinya adalah hasil bagi. Kemudian variabel array yang akan menyimpan sisa pembagian tersebut, dan index yang saya berikan nama dengan ID sama dengan 0, yang saya akan gunakan nanti dalam looping tersebut. Saya mulai dengan prompt dan menerima input dari user. Nah, kemudian variabel yang quotient tadi akan saya sama dengankan dengan desimal, karena akan saya gunakan pada tahap looping berikutnya ini. Karena pada tahap looping nanti kalkulasinya akan berhenti saat hasil baginya adalah 0, maka saya akan berikan kondisi quotient tidak sama dengan 0 pada looping while ini, agar looping ini dapat berhenti saat quotientnya tersebut nilainya sama dengan 0. Nah, isi dari looping ini adalah mengisi sisa bagi dari kalkulasi tadi ke dalam array total ID itu sama dengan yaitu 0. Dalam kata lain, indeks ke 0 dalam array oktal akan saya isi dengan ini, quotient 28, yaitu sisa bagian tadi. Kemudian ID akan saya tambahkan dengan 1 increment, agar saat looping berlanjut ID akan terus bertambah. Kemudian quotient tersebut akan saya bagikan lagi dengan 8. Atau bisa saya singkat saja dengan proses sama saja. Oh ya, jangan lupa return 0. Kemudian di tahap looping yang terakhir ini merupakan looping untuk mengeprint isi dari array sisa pembagian tadi, tetapi dalam urutan terbalik. Jadi sama ID kurang 1 sini adalah print di sini. Mengapa saya berikan ID kurang 1 kepada I? Karena ID yang tadi telah ditambahkan terus pada looping sebelumnya merupakan nilai indeks yang paling terakhir pada array tersebut.
Nah, karena saya ingin print isi dari array tersebut mulai dari angka yang terakhir, maka saya gunakan id tersebut dan kurang 1. Kemudian saya akan kurangi terus nilai i tadi, karena ya tadi saya ingin print dengan urutan terbalik sampai i tersebut besar sama dengan 0. Dalam kata lain sampai i tersebut nilainya 0. Saya akan print. Nah, saya coba saja langsung run. Saya masukkan angka 40. Oke, sudah benar ya. Saat saya masukkan bilangan desimal 40, hasil bilangan oktalnya adalah 50. Oke, terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Luis Ricardo Supit dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai algoritma untuk mengubah bilangan oktal ke bilangan desimal. Pertama-tama saya akan menjelaskan tahapan pengubahan bilangan oktal ke bilangan desimal, lalu saya akan menerapkannya di dalam codingan menggunakan C++. Oke, saya mulai saja. Di tahap pertama, program akan meminta dan menerima input dalam bilangan oktal. Lanjut pada tahap kedua, program akan mengalihkan masing-masing digit bilangan oktal dengan 8 dan pangkat yang sesuai dengan urutan digitnya. Dan kemudian hasil-hasil tersebut akan dijumlahkan. Hasil jumlah itu adalah bilangan desimal. Saya langsung saja contohnya. Saya ambil contoh bilangan oktal 50. Bilangan desimalnya adalah 40. Langsung saya gambarkan saja di sini. Bilangan tersebut dikalikan dengan 8 yang pangkatnya sesuai digitnya. Karena 0 di sini merupakan digit terakhir atau digit pertama dari belakang, maka pangkatnya adalah pangkat 0. 0 kali 8 pangkat 0, 0. Lanjut ke digit berikutnya. Digit tersebut dikalikan dengan 8 karena 5 di sini merupakan digit kedua dari belakang, maka pangkatnya di sini dikurangkan dengan 1, yaitu pangkat 1. Pangkat 1 karena 5 di sini merupakan digit kedua dari belakang. Digit kedua dari belakang, digit kedua tersebut dikurangkan dengan 1 berarti 1. Maka 8 pangkat 1. 5 kali 8 pangkat 1, 40. Kemudian hasil perkalian ini dijumlahkan 40 tambah 0, 40. 40 ini adalah bilangan desimalnya. Oke, sekarang saya lanjutkan saja ke codingannya. Gunakan bahasa C++. Dan saya juga akan menggunakan library method H untuk mempangkatkan angka 8 nanti. Variabel-variabel yang saya perlukan adalah variabel input, yaitu oktal, variabel desimal yang nantinya akan saya jumlahkan, dan juga variabel pangkat.
Kemudian saya masuk ke loopingan saya. Loopingan ini akan berhenti di saat bilangan oktal itu mencapai nilai 0. Maka saya berikan kondisi selama nilai oktal tersebut tidak sama dengan 0, looping ini akan terus berjalan. Isi dari loopingan ini adalah menambahkan hasil dari perkalian digit-digit tersebut dengan 8 pangkat sesuai dengan urutannya kepada desimal yang sudah sama dengan 0 kan ini. Oktal dimodulkan dengan 10 untuk memisahkan digit-digitnya. Dan di sini saya akan menggunakan PAU, yaitu untuk memangkatkan. Saya masukkan angka yang ingin saya pangkatkan dengan pangkatnya, itu I. Dan di sini saya buat incrementkan I-nya agar di setiap loop pangkatnya selalu naik 1. Lalu saya bagi oktalan tadi dengan 10 agar selalu berpindah ke digit berikutnya. Sudah, cukup itu saja, dan saya tinggal print desimal. Masukkan bilangan total 50 dan hasilnya 40, sesuai seperti contoh tadi. Terima kasih. Ya, halo semua. Perkenalkan, nama saya Stefanus Ong Martin Suandi. Saya dari kelompok 7. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara mengubah bilangan desimal menjadi heksadesimal. Ya, pertama-tama kita perlu tahu dulu apa itu bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal adalah bilangan berbasis 16. Artinya ada 16 karakter yang mewakili semua bilangan, yaitu antara angka 0 hingga 9 dan huruf A sampai F. Artinya jika ada angka desimal 0 dalam heksadesimal adalah tetap 0. Angka 1 dalam heksadesimal adalah 1, angka 2 dalam heksadesimal adalah 2, dan seterusnya sampai angka 9 dalam heksadesimal adalah 9. Lalu angka 10 dalam heksadesimal bukan 10 tetapi A, huruf A. Angka 11 adalah B, angka 12 adalah C, dan seterusnya sampai angka 15 dalam heksadesimal adalah F, dan angka 16 dimulai dari 1 dan kembali ke 0. 1 0. Angka 17 berarti 1 1. Angka 18 1 2, dan seterusnya sampai angka 26 dalam heksadesimal adalah 1A, dan 27 adalah 1B, dan seterusnya. Ya, kita bisa buktikan juga dalam ASCII table. Ya, di sini. Ya, nih yang saya beri kotak merah. Angka 0 sampai 9 dalam heksadesimal adalah 0 sampai 9, 10 sampai 15 adalah F, 16 sampai 25 10 11 12 dan seterusnya, dan 26 1A, 27 1B, dan seterusnya. Ya, begitulah kira-kira desimal ke heksadesimal. Tapi yang perlu kita pertanyakan, bagaimana bisa dibikin bagaimana bisa terbentuk seperti itu. Nah, ada beberapa approach yang bisa kita lakukan untuk mengubah suatu bilangan desimal menjadi heksadesimal. Yang pertama,
kita akan membagi bilangan desimal dengan 16 hingga bilangan tersebut bernilai 0. Ini approach yang pertama. Lalu yang kedua, kita mengolah sisa bagi dari bilangan tersebut ke bilangan heksadesimal. Lalu yang ketiga, mengurutkan sisa bagi yang telah diolah atau di-convert tadi di step 2 secara terbalik, artinya dari belakang. Ya, mungkin saat ini cukup sulit dipahami ini, tapi saya akan berikan contohnya langsung. Saya akan contohkan angka 31. Approach yang pertama adalah membagi bilangan tersebut dengan 16. 31 dibagi 16 adalah 1 dengan sisa 15. Ya, benar ya? Lalu kita convert 15 dalam heksadesimal adalah F. Ya, kita lihat di sini. Ini ya, yang saya beri tanda merah. 15 adalah F. Kalau kita convert, dan yang kedua, ini bilangannya belum 0, sementara di sini syaratnya membagi bilangan hingga bilangan tersebut bernilai 0. Jadi kita bagi lagi bilangan ini. 1 dibagi 16. Nah, ini hasilnya 0 dengan sisa 1. Dan 1 dalam heksadesimal tetaplah 1. Ya, sini sudah 0, maka tidak kita bagi lagi dengan 16. Nah, berikutnya, mengurutkan sisa bagi yang telah diolah atau dikonvert secara terbalik dari belakang. Artinya dari sini 1, dan berikutnya adalah F. Jadi kesimpulannya, 31 dalam heksadesimal adalah 1F. Ya, beginilah kira-kira heksadesimal dan approach-nya. Lalu bagaimana penerapannya dalam pemrograman? Ya, saya akan menjelaskan cara mengubah bilangan desimal menjadi heksadesimal dalam bahasa pemrograman C. Kita buat dulu formatnya seperti biasa. Ya, pertama kita inisialisasi beberapa variabel. Yang pertama tentunya adalah bilangan desimal yang akan kita convert. Lalu berikutnya kita lihat di sini. Ya, di sini ada hasil bagi dan sisa. Hasil bagi dan sisa. Hasil bagi dan sisa. Ya, artinya kita buat variabel hasil bagi yang akan saya namakan quotient dan sisa yang akan saya namakan remainder. Juga kita memerlukan sebuah indeks yang dimulai dari 0. Saya akan jelaskan nanti itu. Lalu kita akan menampung bilangan desimal yang dikonversi itu ke dalam sebuah array of char yang saya namakan hex. Mengapa array of char? Karena kita lihat di sini bilangan heksadesimal itu terdiri dari kombinasi huruf dan angka. Untuk memudahkan, maka kita akan anggap semuanya itu adalah sebagai sebuah karakter. Jadi karakter 1 dan karakter F. Nah, lalu kita print enter a decimal number. Kita scan %LB,
masukkan ke desimal. Ya, lalu kita declare quotient. Pertama-tama kita buat setara dengan desimal. Ya, berikutnya kita akan membuat loop. Loopnya apa? Loopnya adalah untuk membagi bilangan desimal hingga bilangan tersebut bernilai 0. Kita buat while quotient tidak sama dengan 0 ketika hasil baginya tidak sama dengan 0. Ya. Ketika hasil bagi tidak sama dengan 0, kita buat remainder itu sama dengan quotient modulo 16. Ya, ini untuk mengambil sisa baginya. Nah, lalu kita akan mengconvert dan menampungnya dalam char hex ini. Tapi kita memerlukan if statement. Mengapa if statement? Karena seperti saya sudah jelaskan tadi, bilangan heksadesimal ini terdiri dari angka dan huruf. Maka jika angka lebih kecil dari 10, kita akan convert menjadi karakter angka. Jika angka lebih besar sama dengan dari 10, kita akan convert menjadi karakter huruf. Maka harus kita pisahkan. Jika quotient lebih kecil dari 10, maka hex yang ke indeks. Nah, disinilah fungsinya indeks. Untuk menentukan di indeks berapa kita akan menampung remainder ini. Sorry, saya salah. Ya, remainder lebih kecil dari 10 sama dengan. Nah, kita akan melakukan manipulasi ASCII di sini. ASCII karakter 0 ditambah remaindernya. Ini akan otomatis mengubah remaindernya menjadi sebuah karakter angka. Nah, else-nya artinya kalau remaindernya lebih besar atau sama dengan dari 10, maka hex yang ke indeks sama dengan A besar, karakter A besar ditambah remainder. Tapi ingat, karena ini dimulai dari angka yang lebih besar dari 10 atau sama dengan dari 10, maka kita kurangi dari 10. Nah, lalu berikutnya indeks ini kita ingin bertambah terus dong, dari 0, 1, 2, 3 karena sebuah array. Maka kita akan tambahkan indeksnya dengan 1. Lalu berikutnya, seperti syaratnya, membagi bilangan dengan 16 hingga 0. Maka kita bagi quotient dengan 16. Ini akan berulang terus sampai hasil baginya adalah 0. Jika sudah berakhir, maka sekarang tinggal kita cetak. Nah, kita cetaknya sesuai syarat nomor 3, mengurutkan sisa bagi yang telah diolah secara terbalik atau dari belakang. Artinya, kita akan mulai dari indeks. Itu indeks terakhir ya. Nah, sampai 0. I min. Kita printf %c, hex yang ke i. Ya. Oke, kita akan jalankan programnya. Enter a decimal number. Misal kita punya 31. Ya, sudah berjalan dengan baik. Kita dapat hasil 1f. Tapi perlu kita lihat di sini. Di sini ada seperti blank space ya. Ya, ini sebenarnya adalah sebuah null terminator. Karena kita print dari indeks paling terakhir, maka kita akan mencetak null terminatornya juga. Karena indeks paling terakhir dari sebuah string adalah null terminator yang menandakan bahwa string tersebut telah berakhir. Untuk mengakalinya, kita akan print dari indeks min 1, yaitu angka 1 ini berarti. Ya, tinggal kita min 1 saja. Jika kita run lagi 31, ya sudah, ini sudah benar 1f.
Ya, mungkin kita coba lagi angka lain, misalnya 27. 27 1B kita cocokkan 1B sudah betul. Ya, jadi programnya sudah berjalan dengan benar. Jadi beginilah kira-kira penjelasan saya mengenai cara mengubah bilangan desimal menjadi heksadesimal. Ya, nama saya George Gilberto dari kelompok 7 ya. Saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk merubah bilangan heksadesimal menjadi bilangan desimal menggunakan Si. Jadi yang pertama perlu kita ketahui bahwa bilangan heksadesimal itu sendiri adalah bilangan yang berbasis 16 ya. Jadi dia itu memiliki angka 0 sampai 9 dan juga huruf A sampai F. Yang mana huruf A sampai F itu bernilai 10 sampai dengan 15. Untuk mudah dimengerti seperti itu, jadi akan langsung saja kita buat programnya. Pertama, kita perlu membuat standar input output. Lalu kita juga perlu library ya. Langsung saja integer main void, buka kurungnya. Kita nanti akan menyimpan data heksadesimalnya dengan variabel heksadesimal. Lalu kita buat perintah printf. Ini untuk judulnya aja ya, konversi. Kita buat judulnya konversi heksadesimal ke desimal untuk spasinya. Lalu kita akan membuat ini heksadesimal sama dengan ini agar nanti usernya bisa menginput bilangan heksadesimal apa yang mau kita rubah ke bilangan desimal. Gitu. Scan F untuk membaca apa yang diinputkan oleh usernya. Karena ini bilangan heksadesimal, jadi kita akan menggunakan %x. %x itu untuk menerima bilangan heksadesimal ya di sini. Jadinya begini, heksadesimal. Terus kita ini untuk menampilkan hasil dari bilangan desimalnya. Desimal sama dengan %d gitu ya. Terus di sininya heksadesimal. Terus kita jangan lupa untuk membuat return kembali. Oke. Langsung aja kita tes ya, coba. Misalnya bilangan heksadesimalnya 1A. Kan hasilnya jadi 26. Sedangkan kita cek cara untuk merubah bilangan heksadesimal ke bilangan desimal secara manual itu begini. Ini bilangan kita pisah dulu nih, jadi 1 dan jadi A. Lalu ini kita kalikan dengan 16 pangkat 16 pangkat yang A ini
pangkat 0. Sedangkan yang satu ini pangkat 1, jadi berurut dari kanan gitu. Nah, ini kalau di total jadi hasilnya 16, pangkat 1 16, ditambah A itu kan 10, dan 16 pangkat 0 itu 1, 10 kali 1, 1. Jadi 10 tambah 16, 26. Jadi benar ya seperti yang ininya. Ya, terima kasih, sekian dari kami.